Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita jumpa dengan channel YouTube CCTV Apologet Muslim ya. Seperti biasa, channel ini selalu menampilkan diskusi-diskusi yang luar biasa keren ya. Kali ini saya akan menampilkan debatnya Mikana menghadapi Yonatan Nandar ya, atau Ustaz Nandar. Ini seru banget ya. Ternyata si Mikana ini emang hanya modal framing dan hanya modal terjemahan aja ya, ketika ditampilkan original text-nya nggak bisa berbuat apa-apa ya. Memang mereka ini terdogma ya oleh terjemahan ya. Kalau mereka mengimani, kalau mereka mendalami original text-nya, banyak yang akan masuk Islam tentu. Karena apa? Karena emang tidak ada data-data yang otentik, data-data yang secara dalilnya itu yang menyatakan kalau Yesus itu Tuhan, nggak ada sama sekali, nggak ada. Bahkan di semua kitabnya itu berisi utusan hamba Allah, utusan, semuanya utusan. Nggak ada yang menyatakan diri Yesus itu adalah Tuhan. Oke, biar seru ya, kita langsung simak berdiskusiannya, perdebatannya. Tapi jangan lupa bantu di like, comment, subscribe, dan di share ya, biar channel CCTV ini semakin berkembang. Kita saksikan dulu nih debatnya. Bil riwayah, memahami Quran dengan hadis atau penjelasan Rasulullah. Jadi pernah tuh Umar bin Khattab radhiyallahu an, Abu Bakar radhiyallahu an ya, ada anaknya putri dari Abu Bakar radhiyallahu an, namanya Asma radhiyallahu anha ya. Nah, dijelaskan oleh Rasulullah nih ya, hadis Rasulullah mengenai Quran surat An-Nur itu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, wahai Asma, sesungguhnya wanita jika telah balik atau dewasa tidak boleh terlihat. Nah, kalau tidak boleh terlihat berarti aurat. Apa itu? Dari dirinya kecuali ini dan ini. Jadi ini dan ini sambil beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangan. Nah, itu penjelasan Al-Qur'an, penjelasan hadis mengenai Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab 59. Jadi yang boleh nampak itu kata Rasulullah, kan sudah saya bilang ya, metode bil ma'thur, memahami Quran dengan ayat Quran, memahami Al-Quran dengan hadis Nabi SAW, metode bil riwayah. Kata wahai Asma, ini kata Rasulullah ya, wahai Asma, tidak boleh seorang perempuan yang sudah balik, yang sudah dewasa, terlihat bagian tubuhnya, kata Rasulullah. Yang boleh terlihat bagian tubuhnya hanya wajah dan tangan. Ini nih kata Rasulullah itu. Paham, Jederkon? Jadi selain muka dan tangan itu aurat. Paham nggak? Jangan-jangan nggak paham juga nih. Ngerti nggak aurat? Aurat itu sesuatu yang tidak boleh nampak kecuali ke suaminya. Aurat itu apa saja? Aurat itu apa saja? Ya ampun, aing mah si Mikana Nggak ngerti dia, aurat aja nggak ngerti ya, aurat aja nggak ngerti, tapi dia sosokan pakai kerudung. Aurat itu bukan daerah sensitif. Aing mah si Emang bener-bener. Oh, jadi aurat itu apa saja? Iya nih, gue jelasin ya. Dia pakai kerudung ya, dasar Kristen. Di mana di dalam kitabmu diperintahkan menutupi rambut kepala? Nih. Loh, ini Nih, kemarin saya ulangi lagi. menunjuk wajah Saya dan ulangi nih. kedua telapak Saya ulangi tangan. dulu Mikana. Saya ulangi itu dulu bukannya Mikana. dalam kurung. Sabar dulu. Ya, dari rawahu Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda kepada Asma binti Abu Bakar, wahai Asma, sesungguhnya wanita jika telah balik atau dewasa tidak boleh terlihat. Jadi yang namanya aurat itu adalah sesuatu yang tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini. Rasulullah SAW sambil menunjuk kepada wajah dan kedua telapak tangan, itulah yang boleh dilihat. Paham? Kemudian definisi aurat itu apa? Definisi aurat itu adalah sesuatu yang nggak boleh terlihat. Nah, kalau perempuan auratnya adalah wajah, yang aurat perempuan itu seluruh tubuhnya.
kecuali wajah dan tangan nih. Paham? Sedangkan laki-laki, sabar tunjukkan dulu dulu. hadis, bentar. Hadis yang itu tunjukkan hadisnya, jangan yang begitu karena Ini kemarin saya si lihat Mikana ini emang Iya. yang benar-benar sambil enggak bentar dulu, yang menunjuk sok pintar tangan tapi blow on. dalam kurung. Dalam kurung. Iya, Bukan. loh, makanya udah silakan Coba tunjukkan hadisnya. dalam kurung di mana? Iya, Oh, dalam makanya kurung. tunjukin hadisnya. Ini tuh tadi kamu lihat dari mana itu? Oke, Dari sabar ya. Google. Di Google. Ya Google juga Ya, kalau tunjukin kredibel nggak hadisnya, apa-apa. hadisnya. Sabar dulu. Tunjukin. Karena kemarin saya lihat itu waktu diskusi sama si Nora itu dalam kurung sambil menunjuk Ya, tangan sabar ini, ya. itu dalam kurung. Sabar. Setahu saya dalam kurung dalam kitabmu itu nggak ada dalam original teksnya. Hello. Iya, enggak tunjukkan kalau itu tanda kurung. Ini enggak ada tanda kurung. Loh, makanya tunjukkan hadisnya. Ya, sabar dulu ya. Bentar ya. Nah, bentar dulu Nandar ya. Jadi Ya, teman-teman, si Nandar tadi memfitnah saya menginterpretasikan kitab suci saya, artinya menafsir dengan pikiran saya. Ternyata ya, ucapan dia itu berbalik ke dirinya sendiri. Dari tadi yang saya analisa, si Nandar itu menginterpretasikan kitabnya berdasarkan pemikirannya. Baik, Mikana, ini tetapi ada hadisnya, tidak Mikana. tertulis secara eksplisit. Sabar, Mikana, Ya, kamu tambah-tambah semua itu. Mikana, enggak, gua enggak Sedangkan saya tidak nambah-nambahin. ada tambah-tambah. Mikana, saya enggak nambah-nambahin. ucapanmu berbalik Sabar ke dulu, dirimu sendiri. sabar dulu. Saya tunjukkan. Kamu sudah memfitnah Bunda Nora dan Bang Faruk. Kalau di Kristen boleh Ngaco menama-nama. Kalau di Karena Islam kemarin saya lihat ada dalam kurung, makanya Ini tunjukkan dulu. gua bacakan dalam bahasa Arabnya, mana ada hadis ada tanda kurung. Emangnya baca? Apa hadis apa namanya? Loh, Oh. hadis apa namanya? Silakan. Iya. Oke, hadis riwayat Abu Daud. Nih, Mikana, lihat ini. Ntar dulu. Jadi ini gue bacain Lu kayak bisa baca aja. Ntar ya, mana tadi? Gara-gara lu nih. Nomornya ada nomornya nggak itu? Nomor itu kalau buku gimana sih? Lu punya bukunya Hadis. enggak? Kitabnya Iya, nih gua hadis. bacain. Tunjukin aja Ya. dalilnya. Sebentar, Mana sebentar. itu? Ya Di gua mana? bacain. Mana tadi? Ini kita harus hati-hati sama Senandar ini, soalnya Enggak, kadang enggak. tafsiran dia yang Sabar dibaca dulu, tafsiran. enggak. Saya mana ada Islam boleh mentafsirkan sendiri? Emangnya Sebentar ya, Kristen? tadi udah ketemu kamu. Mana? Kalau Kristen bebas mentafsirkan Sabar ya. sendiri. Hadis apa? Hadis rawahu Abu Daud. Ntar ya, nanti kamu baca juga di situ. Kamu cari juga di situ. Aurat wanita, ketik aja di situ. Sebentar ya, tadi sudah ketemu kamu sih Tuh kan? mengganggu konsentrasi nih. Mikana, baca ya. Gua ini. Jadi lu sudah memfitnah Bunda Nora sama Bang Faruk, ada tanda kurung di dalam Bukan hadis itu. memfitnah. Ngaco. Waktu itu saya lihat ada hadis, saya baca itu ini dan itu dalam kurung. Emang Saya oten lihat ini kalau nggak fitnah itu nggak makan. Ini teman-teman ya. Ini bahasa Arabnya, ini terjemahannya nggak ada tanda kurung. Saya bacakan dalam bahasa Arabnya, ya. Ini saya bacakan ya. Ini dari atas nih. Ini sadatnya ya. Hadis Aisyah radhiyallahu anhuma bahwasanya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma datang kepada Rasulullah SAW dengan memakai pakaian yang tipis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya dengan bersabda ini. Ya Asma inal mar'ata ida balagoti, wahai Asma, sesungguhnya seorang perempuan kalau sudah akil balik atau balik sudah dewasa, al mahidulam taslu ayyura minha illa hada wa hada wa asaro ila wajihi wa kafaihi. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, wahai Asma, jika seorang perempuan sudah dewasa maka tidak boleh dilihat daripadanya aurat, ya, kecuali apa? Illa hada wa hada, kecuali ini dan ini. Nah, ini dan ini apa? Wa asyara ila wajihi. Ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan dengan tangannya menunjuk wajah, kemudian apa? Wa kafaihi, dan kedua telapak tangan. Tuh, nih, ini terjemahannya nih. Wahai Asma, sesungguhnya jika seorang wanita telah mencapai haid atau balik, maka tidak boleh dilihat darinya kecuali ini dan ini. Beliau mengisyaratkan wajah dan kedua telapak tangan. Ini hadis rawahu Abu Daud, ya, hadis Abu Daud. Ya, jadi nggak ada tanda kurung di situ. Ya. Nah,
hadis rawahu Abu Daud nomor 4104 Cederon. Berapa? Kalau nggak Hadis- fitnah mereka ini Hadis Abu nggak Daud makan ini kan? ya nomor 4104 dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Bentar dulu, saya lihat Cederon. dulu. Jadi nggak ada tanda kurung. Bentar dulu, saya mau lihat dulu di sini. Hadis Iya. riwayat Abu Daud Nah ini nih. nomor Bentar. berapa? Sabar. Rawahu Abu Daud nomor 4104. Ceder kon. Gitu, makanya itu penjelasan Al-Qur'an dengan al-riwayah, metode bil riwayah, memahami Al-Qur'an dengan hadis Rasulullah. Jadi yang boleh nampak itu Rasulullah mengisyaratkan ini Wajah dan wajah telapak tangan. wahada gitu loh. Yang boleh nampak itu bagi wanita yang sudah dewasa haza wahada, dengan tangannya yang boleh dilihat wajah dan tangan. Makanya Natasha rezeki yang kelihatan wajah dan tangan. Itu Natasha rezeki bagus tuh. Desta Bentar dulu, saya lihat istrinya dulu di sini. Soleha bentar malah dulu. Enggak, kenapa sih Desta ini istrinya soleha loh malah ditinggal. Aduh, Desta. Gimana sih ngelihat hadisnya itu? Dikasih tahu gak percaya. Loh, bentar dulu. Makanya kalau memahami Quran itu jelas metodenya, metode bil ma'sur, memahami ayat Quran dengan ayat Quran, metode bil riwayah, memahami Al-Quran dengan penjelasan langsung dari Rasulullah. Kami tidak menafsir, Rasulullah yang ngasih tahu, namanya metode bil riwayah. Itu yang saya dapat ketika saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Saya ini apa namanya itu, kader Muhammadiyah. Oh ala kadalah Semar Badranaya. Saya juga kuliah di Nahdlatul Ulama di UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi saya ini, kenapa saya ini toleran? Karena saya ini ada Muhammadiyahnya, ada NU-nya. Oh ala kadalah ya, kader Muhammadiyah. Iya. Kalau NU ya saya juga guru-guru dan dosen-dosen saya NU gitu. Makanya saya toleransi kawan-kawan. Nilai pendidikannya ada dari Muhammadiyah, ya, nilai dari kebudayaannya ada dari NU. Oh ala kadalah. Tadi 4104 ya? 4104. Kamu yang screenshot, kamu yang nanya lagi. Kok aku yang screenshot pula? Ya kamu kan tadi lihat Anda lihat. Bingung kan? Kali iklan ini. Nanya aja bingung kamu. Apalagi Soalnya iklannya banyak sekali. apa yang iklan? Kok Ini iklan? kan saya mau lihat hadisnya toh. Iya udah, silakan. Duh, gimana sih lihatnya itu? Makanya Mi, kamu tuh al ilmu qoblal qaul wal karena kamu amal. Sabar kadang- dulu. Kamu karena kan kamu nanya. sendiri yang menafsir, kadang menafsir. Saya nggak tidak nafsir penafsiran. dari tadi pakai hadis dan pakai Quran dan pakai hadis kok dibilang menafsir. Kalau Natasha rezeki itu contoh, kalau dia itu berjilbab, kalau kamu contoh berkerudung. Makanya tadi saya kasih tahu, Bikana coba berdiri, coba mundur. Saya mengatakan dan memerintah kamu berdiri dan mundur supaya kawan-kawan tahu apa perbedaan hijab dengan kerudung, dengan tudung. Yang kamu gunakan kerudung bukan tudung. Kalau tudung itu cuma kepala. Contoh Rita Wahyu itu tudung namanya, karena kelihatan leher. Itu benar kalau Rita Wahyu kelihatan lehernya, jadi bertudung dia. Paham? Menutupi kepala, bukan menutupi rambut. Loh, Nih, di sini dalil saya kasih bukan Rita Wahyu. Aduh, contoh bertudung itu adalah Rita Wahyu, maksud gua, bukan perintah Ibu Rita Wahyu. Kamu itu Islami soalnya. Kalau mau seperti Alkitab, kamu harus seperti Ibu Rita Wahyu, bertudung, tidak Nandar, hidup saya tidak mengikuti Rita Wahyu, hidup saya mengikuti perintah kitab suci saya. Yang Ibu Rita Wahyu ahli Ibrani, ahli Yunani, ahli harus Aramaik. menggunakan pakaian sopan. Dan satu Ibu Rita Wahyu disuruh itu menutupi kepala. Ibu Rita Wahyu itu menutupi ahli kepala, Ibrani, menutupi kepala. Mikana. Ini makanya saya tutupi. Ahli Nah, Ibrani, sedangkan
Dalam kitab Ibu Rita Ulul Wahyu. Quran di mana secara eksplisit? Ibu Rita Wahyu itu ahli Ibrani, dia pernah ke Israel. Mau dia itu semua paham bahasa Ibrani, ya. Mau dia sekolah di samping surga, ya. Kalau dia tidak sesuai dengan kitab suci, Nah, saya itu tolak. Paham kamu? Cendekiawan Kristennya aja ditolak, apalagi saya. Karena kitab saya sudah memperingatkan, jangan Itu dia orang cuman pinter loh. ahli Ibrani. Malaikat saja kalau memberitakan yang berbeda dari Kejadian sampai Wahyu harus ditolak, bahkan terkubung dia. Justru Kalau kamu Ibu bawa Rita dalilnya Rita Wahyu, justru kamu bawa Ibu Rita dalilnya enggak, adalah Natasha Rejeki, gimana ya kamu diskusi kayak gini? enggak Itu kalau Ibu diskusi Rita, berdasarkan dalil, bukan enggak, berdasarkan Ibu Rita hukum. Wahyu itu adalah contoh orang yang mengamalkan Alkitab. Dia Aduh, bertudung Tuhan. bukan berkerudung. Saya mengikuti Ibu. apa yang diperintahkan, menutupi kepala dan penekanannya di situ rambut. Kalau kamu tidak mau menutupi kepalamu, cukur saja, botakin rambut. Nah, nih Mikana, kalau Ibu Rita Wahyu barulah itu bertudung nih, contohnya Mikana. Nah, ini Ibu Rita Wahyu nih. Nah, Ibu Rita Wahyu, sabar dulu Mikana. Coba tadi yang kamu baca Sabar, itu, Mikana. Sabar dulu, Mikana. kamu salin dulu yang tadi, lalu Sabar kamu, dulu ah. enggak, aku nggak mau. Sabar nggak mau dulu bawa-bawa Mikana. Aku nggak Ibu, mau bawa-bawa sabar oknum. dulu. Enggak, maksud Enggak, saya gimana dalam ini kitabmu dokter loh, diperintahkan dokter menutupi dia, rambut kepala. dokter, profesor dia Mau ini. dokter, mau malaikat sekalipun. Sabar kalau nggak dulu, sesuai dengan kitab suci, aduh saya si tolak. Mikana. Ini sesuai dengan kitab suci, ini bertudung Mau dia namanya. malaikat, Pembesar kalau tidak pembesar sesuai Kristen dengan aja Injil, ditolak sama Namanya Mikana ya. bertudung. Kalau bertudung itu menutupi kepala itu dengan kain. masih kelihatan rambutnya. Itu Iya, rambutnya tapi- masih kelihatan. Makanya ini yang Di situ sesuai. penekanannya Sabar dulu. adalah rambut. Aduh. Itu rambut Mau dia masih gantian nggak? kelihatan. Mau gantian nggak? Mau gantian nggak? Bukan, aku malas kau bawa oknum. Enggak, Ibu Justru Rita. beliau masih kelihatan Ibu rambutnya. Di satu masalahnya- 11 penekanannya di situ rambut. Masalahnya di dalam Bibelmu bukan perintah menutup rambut, di dalam Bibelmu menutup Karena kepala. penekanannya di situ rambut. Karena Nggak kalau ada kamu tidak mau penekannya di menutupi kepala. kepalamu, Di Kristen mana ada menutupi Menutupi rambut? Di kepala, bukan menutupi Iya. rambut. Kenapa coba kalau penekanannya itu hanya kepala, lalu kenapa kalau tidak mau menutupi kepala? Ya sudah, di mana perintahnya menutupi rambut? Saya tanya. Contoh Karena di situ satu ayat jelas. saja. 1 Korintus 11 Karena ayat jelas. ke-5. Karena 1 kalau Korintus tidak 5. mau menutupi 1 Korintus kepalanya, 1 Korintus 11. Coba kamu buka. Ada enggak di dalam bahasa Ibrani, Yunani, Inggrisnya hair di situ? Enggak ada. Itu perintahnya pure 1 menutup kepala, Korintus bukan 11 ayat 15 ya, itu menjelaskan kalau Nggak rambut ada, wanita Mi. itu adalah mahkota. tapi enggak ada perintah menutup rambut, yang ada menutup kepala. Iya, menutup kepala Menutup nggak boleh kepala kelihatan kalau rambut. Menutup Karena kepala. kalau dia tidak mau menutupi kepalanya, cukur Aduh. saja botakin Ya. rambutmu. Lalu Menutup- kenapa di situ menutup- Nggak bisa, kalau sama si Mikana pasti ngoceh terus dia. Ngoceh Menutup terus. kepala itu konsekuensinya Nggak ada tidak perintah di ditutup, Kristen barulah dia menutup, dicukur rambutnya. rambut Ini atau pakai menutup hijab. kepala Ibu Rita Wahyu loh. Lihat nih, Kalau dia tidak Ibu mau Rita Wahyu menutupi- menutup Lah, dia itu kepala. harus- Nah, kalau Ibu Rita Wahyu ini bukan Ini berkudu. kan kepala nggak ini? Kepala nggak ini? Ini Dia kepala menutupi nggak kepala ini. Itu nggak semua ditutupi kepalanya. Nah, masalahnya kepala itu Nggak tidak harus kepala semua. ditutupi. Lah, Tidak ada disuruh kata menutupi semua di kepala ditutupi, yang penting ditutupi kepala. Di situ Sekarang penekanannya saya tanya sama Mikana, kalau saya ini pakai ini menutupi kepala atau tidak? Nih gini, kan kelihatan rambutnya. Itu kamu pakai topi. Iya, ini menutupi kepala atau tidak? Saya tidak mau berdasarkan itu. Nah, Yang jelas di dalam yang kitab penting suci. menutupi kepala. Masalah Oh, kelihatan dadar. rambut itu tidak masalah. Yang jelas di dalam kitab suci. Bobok. Ya, di dalam kitab suci Bobok, ini. Mikana, justru yang nggak ada bodoh. dalilnya. Oh, nggak ada di dalam. Tidak ada dalilnya menutupi Nah, inilah rambut. kalau sudah mulai kalah Menutupi ini. rambut. Saya minta tadi yang kamu baca hadis itu Tunjukkan. kamu salin. Mikana, Bukan, Mikana. kita lihat. Sudah saya Kita tunjukkan lihat. bahasa Arabnya. Enggak. Di sini banyak yang ngerti bahasa Arab. Iya, Ini itu saya dia. tunjukkan bahasa Arabnya nih. Oh, Iya. Ya Ini udah, saya- coba kamu salin, lalu kamu terjemahkan biar kita lihat. Salin dulu, salin. Karena saya mau cari hadisnya itu. enak Kita salin. aja gua. Nih Enak saya aja, tunjukkan. gua gimana sih? Enak aja lu gua disuruh-suruh. Lah, Hmm. Sabar. Mana tadi tuh? Gara-gara kamu sih. Ya, jangan lupa bantu di like, comment, subscribe, dan di share ya channel CCTV Apologet Muslim ini. nah ini teman-teman, ya. ya.
Makanya kita mau lihat dulu itu hadisnya itu seperti apa, yang jelasnya. Kalau bisa sih kau punya bukunya gitu loh. Nih, ya. Malah mendola. Ini loh, ini jelas nih kitabnya apa? Bukan, Nih. ini hadis riwayat Abu Daud nomor 4104 membahas tentang batasan aurat bagi perempuan. Enggak, dan matan orang hadisnya, muslim. bukan penjelasannya nih, karena matan Dan hadisnya. hadis tersebut adalah sebagai berikut ini ya. Coba. Wahai Asma, sesungguhnya seorang perempuan apabila telah balik dalam kurung ini ya, tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini. Terus dalam kurung ini beliau dalam kurung menunjuk lagi. wajah dan telapak tangan. Kan dalam Itu kurung di biasanya terjemahannya. dalam Enggak ada Kalau di tanda bahasa Arabnya nggak ada. Ya ampun. Emang Karena bener-bener ini sudah Mikana saya ini. bacakan matan hadisnya. Lu ngerti matan enggak? Ya udah, sekarang kita lihat. Iya, ini kita lihat nih. ya, Teman-teman, hadisnya. udah dikasih Lalu tahu nih, salin. sabar dulu. Mikana, sabar dulu. Ini saya sudah tunjukkan, ini apa namanya matan. Matan itu adalah redaksi ya, atau redaksi hadisnya. Ya, nih. Ya Coba salin Asma, dulu itu. sabar dulu Mikana. Ya Asma, wahai Asma, nih, ntar ya. Gua perbesar nih. Nah ini ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata idza balagti. Wahai Asma, jika seorang perempuan sudah mencapai balik, al mahidu lam tusluh, tidak boleh terlihat darinya, ayyura minha, tidak boleh terlihat darinya, ila, kecuali hadza wa hadza, ini dan ini dan ini, wa asaro, beliau mengisyaratkan, ila, kepada wajhihi, wajhi itu wajah, wa kafaihi itu adalah apa? Wa kafaihi itu artinya tangan. Ini nggak ada ada tanda kurung di sini. Kok tanda kurung? Ya coba salin dulu. Oke, gua salin deh. Gua salin dulu. Nggak percaya, ini nggak ada tanda kurung. Ini yang di bawah juga banyak kiai, banyak ustad. Nggak mungkin gua berbohong, gimana sih? Nih, pikirannya gua juga ngerti artinya, ngerti bahasa Arab. Enggak semua kau salin. Iya, sabar. Udah gua tahu apa maumu itu apa. Si Mikana pengennya itu ya, mereka itu memakai hijab pengennya, tapi nggak ada apa namanya, nggak ada anjurannya dari Tuhannya sendiri, bukan Tuhannya, dari Yesus. Jangan main report, Otan. Aduh, di report lagi nih, Otan. Tenang, nggak usah. Teman-teman, habiskan itunya. Makanya Dan jangan belum sok ada Islam-Islaman referensinya. Mikana ya. Kalau nggak ada datanya ya percuma. Disuruh memakai Ya, tudung betul, kalian itu betul, ya, intinya payung waspada atau aja. helm ya, bukan hijab. Nih, Mikana, nih, gua sudah gua apa namanya? Sudah gua copy paste ke ini Google Translate. Mikana, lihat Mikana. Tuh ya, ini sudah gua copy paste ke Google Translate. Nah kan ini ya, ini hadisnya. Nih. Wahai Asma, apabila seorang wanita telah mencapai usia haid, tidaklah pantas ada bagian tubuhnya yang terlihat kecuali ini dan ini. Lalu beliau menunjuk ke arah wajah dan kedua tangannya, jederon. Mau disangka lagi. Kok nggak percaya sebenarnya? Kok nggak percaya? Sudah ditunjukkan. Iya, perkataan Yesus aja nggak dipercayai sama mereka, apalagi perkataan coba kita. di copy paste. Kau coba ke Google Translate. Sudah saya Google Translate, nggak percaya juga. Memang Quran surat Al-Baqarah Terus ayat kenapa ke-6. di sini ada Innalladzina dalam kafaru kurung? sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dikasih hadis nomor berapa? Sudah dikasih nomor. Riwayat siapa? Riwayat Abu Daud. Sudah dikasih riwayat Abu Daud. Coba kamu copy paste, translate ke Google Translate, itu tanda kurung atau tidak? Ternyata sudah ditutup Google mata Translate-nya hatinya. nggak ada juga tanda kurung. Ini di bawah kita ini banyak orang yang lulusan pesantren. Wahai Asma, apabila seorang wanita telah mencapai usia haid, tidaklah pantas ada bagian tubuhnya yang terlihat kecuali ini dan ini. Lalu beliau menunjuk ke arah wajah dan kedua tangannya, jederon. Ya, ini dalam bahasa Arabnya gue bacakan ya. Ya Asma, innal mar'ata idza balagati, jika seorang perempuan sudah balik, sudah haid, ya kan? Al mahidu lam tusluh yura minha ila hadza wa hadza. Enggak boleh terlihat bagian tubuhnya kecuali ini dan ini. Wa asaro, dan Rasulullah mengisyaratkan apa itu? Ila, kepada wajhihi,
wajah, wa kafaihi, dan tangan. Masih nggak percaya? Ya sudah Mikana, masalah lu percaya atau tidak terserah. Tetapi saya punya prinsip, seramai apapun yang nonton, seseru apapun perdebatan, di sini sudah masuk waktu sholat asar. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan sesuatu yang lebih indah daripada ini. Oh ala kadalah. Mikana, mohon maaf ya, aku nggak bisa lanjut. Di sini sudah masuk waktu asar. Karena siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti yang lebih baik. Sebetulnya saya senang berdebat dengan Mikana. Viewer rame, yang ngegip terus dari tadi tuh, bunga-bunga nggak pernah henti. Tetapi kata Allah, siapa yang berhenti karena Allah, maka Allah akan mengganti yang lebih baik. Allahumma kfini bihalalika Ya udah, an nanti kita haramika. lanjut lagi. Baik. Kapan-kapan kita lanjut lagi Ya, diskusi siap, ya. siap. Oke, Walaupun- Makana, makasih ya. Ya, sama-sama. Oke. Yo, thank you so much. Oke teman-teman, di Kuningan Jawa Barat sudah masuk waktu asar. Nah gitu teman-teman ya. Ini mereka ini emang udah tertutup mata hatinya ya. Mau dibawakan ayat apapun juga pasti akan dibantah sama mereka. Padahal mereka menuntut harus ada ayatnya, harus ada ayatnya, harus ada ayatnya. Begitu ditampakkan ayatnya, tetap akan dibantah. Wajar teman-teman ya. Jangankan ke kita teman-teman, perkataan Yesus aja sama mereka dibantah, sama Mikana dibantah. Yesus sering mengatakan ya di Yohanes 8 pasal 16 sampai 19 dan sebagainya, dia adalah utusan. Saya tidak bisa menghakimi ya. Kalau saya menghakimi maka penghakimanku benar, sebab aku tidak seorang diri, aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dia yang mengutus aku siapa? Tuhan dong. Betul gak? Karena di situ konteksnya Yesus adalah utusan, tapi tetap sama mereka dibantah. Yesus harus jadi Tuhan, Yesus harus jadi Tuhan. Padahal Yesus sendiri tidak pernah sekalipun berkata, saya Tuhan loh, sembahlah aku. Gak ada Yesus berkata seperti itu. Nah, jadi kita heran teman-teman ya, kalau si Mikana membantah itu wajar. Karena apa? Perkataan Yesus sendiri sama mereka dibantah. Isi Bibelnya sendiri sama mereka dibantah, apalagi isi Al-Quran. Pasti akan dibantah sama mereka. Tapi jangan berkecil hati. Banyak teman-teman Kristen yang menyimak diskusi ini, yang nonton diskusi ini, yang tercerahkan dan akhirnya masuk Islam, jadi mu'alaf lojin ya. Karena apa? Karena mereka mencari kebenaran. Karena mereka mencari, bukan mencari pembenaran ya, mencari kebenaran. Di API ini udah ratusan yang masuk Islam karena diskusi. Masya Allah ya, tabarakallah. Keren kan? Karena apa? Mereka mencari, bukan mencari kesalahan, tapi mencari kebenaran. Nah ini yang bagus, yang mencari kebenaran ini. Nah masalah tutup kepala, di Kristen emang diwajibkan menutup kepala, bukan memakai hijab. Yang dilakukan oleh si Mikana memakai hijab, bukan menutup kepala. Kalau tutup kepala ya apa aja, kayak apa namanya ya, kayak handuk lah gitu kan, atau helm lah, pakai helm. Nah itu tutup kepala tuh, pakai helm tuh, bukan pakai hijab kayak gitu ya. Tapi yang dilakukan si Mikana memakai hijab. Kalau lab aja pakai hijabnya. Kalau dia keluar rumah biasa pakai pakaian seksi, hijabnya nggak dipakai. Ke gereja juga nggak pernah pakai hijab, ya pakai pakaian-pakaian yang biasa untuk dipakai ke mall gitu kan ya. Ini untuk menyesatkan aja, untuk mengkaburkan aja ya. Aduh, benar-benar parah sih Mikana ini. Kalau nggak ada ayatnya jangan dilakukan. Kalau nggak ada perintahnya jangan dilakukan, kecuali ada perintahnya kayak di Islam ya, ada perintahnya ya. Tutuplah aurat kalian. Aurat itu di mana? Aurat aja nggak tahu sih Mikana. Sok-sokan pakai hijab. Aurat aja nggak tahu batasan aurat itu di mana sampai mana. Aduh, parah Mikana. Kapan sadarnya Mikana? Bikin malu. Oke, buat teman-teman, hanya itu yang bisa saya sajikan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ini hanyalah diskusi ya. Semoga banyak teman-teman yang tercerahkan dengan adanya diskusi-diskusi ini. Semoga banyak teman-teman dari kekristenan yang membuka hatinya ya, akhirnya ya masuk Islam gitu ya teman-teman ya. Masya Allah. Oke,
Jangan lupa bantu di like, comment, subscribe, dan di share ya, biar channel CCTV Apologet Muslim ini semakin berkembang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.